isu strategis adalah masalah partisipasi, ya, partisipasi. Jadi pertanyaannya adalah apakah partisipasi masyarakat ini ya akan muncul ya, bisa dikelola dengan baik, bahkan diharapkan bisa ya setidaknya sama atau lebih dari apa yang sudah pernah kita capai, atau malah nanti dikhawatirkan akan menurun begitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat memang tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara saat ini, termasuk oleh kita semua, tentu adalah tantangan penyelenggaraan pemilihan di dalam era baru ya, era baru di dalam masa pandemi COVID ini. Nah, berbagai persepsi atau asumsi itu tentu ya masih dalam proses karena belum terbukti kebenarannya. Kenapa belum terbukti kebenarannya? Karena peristiwanya sedang berjalan. Dan kalau kita berbicara partisipasi tentu ya dalam arti partisipasi sebagai hasil adalah di ujung tahapan. Tetapi kalau partisipasi sebagai proses, maka saya melihat apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari partisipasi kita, ya, partisipasi selaku penyelenggara, kemudian Bapak Ibu yang dari akademisi adalah selaku akademisi, kemudian para sahabat dari media, ya, rekan-rekan ini tentu adalah partisipasi dalam arti bagaimana peran ya media massa, peran pers dalam memberikan satu informasi, memberikan satu pencerahan kepada masyarakat untuk mengangkat ya fakta-fakta objektif dan gagasan-gagasan inovatif itu untuk kebaikan dan kemajuan kita bersama. Nah, saya melihat ya ini adalah hal yang baru ya. Nah, peran humas ini akan sangat menentukan bagaimana persepsi publik ya terhadap satu agenda nasional yang strategis ini. Kenapa strategis? Karena pilkada adalah satu peristiwa konkret ya perwujudan daripada demokrasi atau kedaulatan rakyat itu. Kemudian dari pilkada itu akan lahir proses ya demokratisasi, akan lahir pemimpin dengan visi misi dan programnya, dan juga akan memberikan warna terhadap bagaimana setidaknya wajah pemerintahan daerah demokrasi lokal 5 tahun ke depan. Dan karena yang menyelenggarakan pilkada ini jumlahnya sangat besar, 270 daerah, tentu ya apa yang terjadi di masing-masing daerah ini secara akumulasi akan mewarnai dinamika demokrasi, dinamika politik, dan juga termasuk bagaimana ya kemajuan-kemajuan di dalam segala aspek pembangunan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, mungkin saya ingin menambahkan beberapa hal. Yang pertama bahwa saya melihat judul ya tentang pentingnya revitalisasi. Berarti memang harus didorong ya bahwa kehumasan ini bagaimana mampu menjawab perubahan-perubahan yang terjadi untuk bisa mengkomunikasikan ya, sesuatu hal yang memang sangat penting dan strategis ini sehingga bisa ditangkap ya, dimaknai ya dan dipahami sama seperti apa yang dimaksudkan ya oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kita dan tentu oleh kita atau kami ya selaku penyelenggara. Nah, kehumasan yang baik tentu apa yang dimaksudkan itulah yang ditangkap dan bukan hanya satu arah ya, tapi juga dua arah ya. Ada feedback yang muncul ya dalam proses komunikasi dan kehumasan itu yang kemudian memperkaya ya perspektif para pengambil keputusan ketika mengambil satu keputusan atau kebijakan-kebijakan penting yang dilakukannya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya tahapan ini akan berjalan dengan baik ya, termasuk persiapan-persiapannya. Maka oleh karena itu, khusus kepada rekan-rekan ya yang ada di jajaran humasan, khusus di Parmas di
Sulawesi Tengah ini, saya betul-betul berharap mari kita bersama-sama ya bersinergi internal kelembagaan maupun dengan para stakeholder untuk merumuskan satu formula yang efektif di dalam era baru ini. Barangkali hal-hal teknis-teknis atau metode-metode yang dulu dilakukan, saya meyakini ya secara prinsip sebagian besar akan substansinya masih relevan. Tapi mungkin bagaimana implementasi teknis di lapangan itu yang harus kita rumuskan. Nah, yang terakhir memang saya melihat pemanfaatan media sosial ini penting. Tapi jangan lupa ya bahwa ada daerah-daerah yang belum tersentuh atau terjangkau. Nah, disinilah ya kreativitas itu diharapkan, dan saya meyakini yang paham wilayahnya adalah Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah masing-masing. Namun ya untuk memperkaya perspektif dan inovasi kita tentu sharing gagasan ini menjadi penting. Jadi saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Kemudian hal-hal lain saya berharap kita bisa berdiskusi lebih banyak, dan karena kami juga sedang melakukan finalisasi terhadap rancangan PKPU penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi COVID ini, mudah-mudahan ada hal-hal penting yang bisa saya jadikan bahan ya untuk melengkapi atau menyempurnakan rumusan-rumusan yang sudah ada. Saya kira demikian, saudara moderator, lebih kurangnya sebagai pengantar saya. Untuk selanjutnya waktu ya saya kembalikan, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas pemaparan atau pemberian materi singkatnya Pak Dewa. Selanjutnya kita mengikuti materi dari Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Abdullah Husairi. Setelah itu kita masuk ke materinya Bapak Saran Raden berikutnya. Pada Bapak Dr. Abdullah Husairi kami persilakan dengan hormat. Baik, halo, tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zulham dan terhormat semua yang hadir, khususnya Bang narasumber sebelumnya, kemudian Bang Saran Raden. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Kepada saya memang ditugaskan untuk memberikan, ya saya kira hal-hal yang berulang-ulang ini sebenarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revitalisasi kehumasan, saya kira tak banyak hal baru. Tadi sudah dihantarkan bagaimana sebenarnya dinamika di masa era pandemik ini. Tapi sebelum era pandemik sebenarnya perubahan sudah terjadi, di mana media massa sudah ditikung oleh media sosial. Dan pada kertas kerja saya yang sudah saya kirimkan, sebenarnya saya ingin pakai PowerPoint, tapi saya gagal membuatnya, karena menjadi tulisan 15 halaman jadinya. Baik, apa yang perlu disimpulkan dari materi ini? Saya langsung ke kesimpulan ya, supaya kita enak. Karena kalau yang ditulisan itu banyak teori-teori saja. Saya menyimpulkan bahwa KPU memang membutuhkan revitalisasi dengan melibatkan banyak pihak untuk membuat konten kreatif dalam bidang kepemiluan. Konten kreatif ini tidak mungkin KPU yang membuatnya. KPU hanya memilikinya. Kalau KPU membuatnya, saya khawatir tidak sampai. Bisa sampai mungkin melalui dalam domain-domain tertentu mungkin. Apa itu konten kreatif itu? Itu berhubungan dengan daya kreatif dan melibatkan konten kreator dalam menyampaikan pesan-pesan kepemiluan. Nah, ini mungkin yang barunya ini. Dalam perkembangan media massa, media sosial hari ini, dengan publik yang sudah memiliki
khusus seperti KPU Sulteng misalnya, kan sudah punya data by name, by address, dan tentu mereka juga punya gadget, punya number. Jadi by name, by address, by number. Ini sudah bisa dimanfaatkan jika dimiliki dengan dengan valid untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Karena pemilih yang seperti dikatakan tadi untuk 200 juta rakyat Indonesia, saya kira mudah menyampaikan pesan-pesan itu. Tetapi kembali lagi, bagaimana konten itu dibuat? Artinya, bila mengacu kepada nilai berita jurnalistik yang kita pahami di media massa, sebagai orang media massa, saya menyadari betul bahwa media itu berlandaskan nilai berita. Kalau nilai beritanya tidak bagus, tidak dimuat. Trust media itu pada nilai berita itu dibangun. Nah, media sosial tidak. Media sosial itu dibangun atas uniquely, makanya lahirlah viral. Jadi kalau di media massa itu ada oplah, share pemirsa, share pendengar, tapi di media sosial kalau kuat kontennya, unik kontennya, dia akan menjadi viral. Jadi gitu. Nah, untuk konteks Sulawesi Tengah, saya kira kita membutuhkan budayawan, sastrawan lokal yang mencoba meng-create pesan-pesan kepemiluan ini dengan nilai proximity, kedekatan publik terhadap hal tersebut. Itu yang saya kira di Sumatera Barat juga saya tekankan begitu. Kan Sumatera Barat baru saja ketua KPU-nya viral karena PSBB, karena di checkpoint kemarin. Nilai yang seperti itu bernilai berita bagi publik, bagi media massa. Nah, artinya mulai hari ini menghadapi situasi pandemi, kita harus merancang bangun pesan-pesan menarik yang membuat publik merasakan bahwa mereka membutuhkan, mereka terpikat, mereka terhibur, mereka ter-entertainkan kehadiran pemilu ini. Mereka datang ke TPS itu dengan enjoy, bukan dengan tugas, bukan dengan desakan gitu. Hari ini saya tidak tahu datanya, ini biarlah bagian bangsa Sarang Raden nanti. Tingkat partisipasi itu adalah prestasi KPU, apalagi bila keterpilihannya, kualitas pemimpin terpilih atau anggota legislatif itu kan akhirnya kembali kepada sebagai penyelenggara merasa puas, merasa sukses begitu. Nah, kalau terpilihnya justru yang buruk atau justru pelaksanaan yang buruk, tentu saja balik lagi ke penyelenggara. Nah, kita merasakan bagaimana pileg dan pilpres kemarin. KPU menjadi bulan-bulanan ketika dua kutub yang saya kira ya itulah potret politik dan potret demokrasi kita. Nah, memaknai kebebasan banjir informasi hari ini, balik lagi kita kepada tingkat kualitas informasi yang akan diberikan antara medium yang kita pilih, strategi yang kita pilih, konten yang terpilih. Jadi tidak semua medium yang bisa dimasukkan. Nah, ini kan banyak di humas-humas nih. Semua medium dimasukkan dengan hal yang sama. Saya kira tidak juga. Kadang-kadang untuk WhatsApp itu kalau mau diviral nggak perlu panjang-panjang berita panjang. Jadi viralkan, cukup meme, cukup gambar, cukup karikatur yang memikat tentunya. Kemudian untuk baliho, saya masih melihat baliho yang banyak catatan tulisannya sekali lewat pakai sedang nyetir nggak kebaca. Artinya di baliho hanya butuh kata paling banyak 7 kata. Oh, tentu harus ada kreativitas di situ, karena ada kecepatan orang melihat dan harus memberi gambaran kuat. Berarti ada warna, ada desain layout untuk pesan yang akan disampaikan. Nah, saya kira pilihan
kata itu pada sastrawan, pilihan pesan dengan gaya bahasa itu ada pada budayawan, pilihan gambar, pilihan warna itu ada pada desain grafis. Nah, sejauh mana sudah termanfaatkan? Nah, kesadaran kehumasan kita sudah baik ini, sudah ada rumah pemilu pintar TV segala macam. Saya kira konten kreatif lah kata kuncinya, yang diolah sedemikian rupa secara tahapan, secara apa, memang dirumuskan begitu. Tidak apa yang ada saja diberikan. Analoginya begini. Kalau rumah makan Padang itu seperti di redaksi. Nah, kalau redaksi RPP TV itu kan akan merancang sesuatu, maka dia seperti rumah makan juga. Rumah makan itu menawarkan makanan yang enak, maka dia butuh koki yang enak. Begitu juga di RPP TV, begitu juga orang humas harus mengemasnya menjadi enak. Baru enak dimakan, dikonsumsi gitu. Selama ini pertimbangan itu tidak ada. Pertimbangannya hanya yang penting ada berita dari lembaga. Apa yang terjadi? Berita itu tidak punya nilai berita. Tidak mempertimbangkan news value, aktual, informatif, uniquely, proximity, prominent. Nah, prominent lagi. Prominent ini saya kira KPU daerah, mungkin melalui pusat, melibatkan idola-idola remaja daerah, idola-idola emak-emak misalnya, atau jangan melulu pusat mungkin artis pusat gitu. Tapi di daerah ini punya dia, kita beri ruang untuk pelibatan itu. Nah, ini yang kurang. Saya kira masih kurang, dan KPU saya kira hari ini is okay lah performan dan sebagai lembaga negara yang peduli aktif di media, cuma belum segagah dan sehebat KPK lah, karena KPK itu kreatif dalam membangun image sebagai lembaga super body. Tapi KPU pusat misalnya, saya pernah mengatakan ke Bang Robi Leo itu, harusnya Bang Robi Leo itu seperti Presiden sah gitu, begitu. Nah, seperti apa mekanisme tentu teknis lah. Tapi yang jelas KPU daerah, saya melihat antar komisinya jangan berebut mikrofon, itu penting. Kalaupun ingin menjelaskan yang divisi hukumnya, jelaskan bahwa ini saya berkompetensi untuk mengatakan itu karena tugasnya adalah divisi hukum. Artinya harus disiapkan person-person agar satu suara dan bulat. Pelajaran KPU pusat waktu pilpres kan saya kira itu penting itu. Ini mengatakan ini mengatakan ini gimana? Artinya wacana sudah berkembang lebih besar. Kita lamban mendamaikan. Menyiarkan informasi juga mengendalikan informasi. Tidak semua informasi yang tidak punya nilai, yang bisa disebar. Harusnya yang punya nilai berita, yang punya manfaat besar, yang tentu saja sebuah daerah dengan daerah lain berbeda lagi. Untuk karakter emak-emak bagaimana menyampaikannya, untuk daerah A bagaimana budayanya. Kadang-kadang dengan bahasa yang sangat dekat dengan daerah itu justru lebih kuat daripada kita menyampaikan dengan bahasa Indonesia yang keren atau bahasa Inggris dengan seperti new normal baru ini. Saya selalu gelisah dengan bahasa-bahasa yang saya kira harus dicari padanan yang kuat dan melekat pada budaya tertentu. Nah, pengalaman saya menulis buku Gempa Palu, begitu banyak local wisdom yang bisa dimanfaatkan, budaya Kaili terbagi lagi. Saya kira itu diiris lagi seperti para politisi mengiris kondisi sosial dalam pemilih. KPU juga punya kepentingan seperti itu dalam mengkampanye tahapan-tahapan, kegunaan, kualitas dan indeks demokrasi. Saya kira kembalinya kepada rapat redaksi tim humas
dan manajemen di KPU Sulteng maupun di daerah lain, sebelum menyampaikan sesuatu itu sudah mempertimbangkan capaian-capaian yang hendak dicapai. Terakhir saya kira evaluasi dalam setiap informasi yang sudah disebarkan. Ini jarang sekali dilakukan oleh humas karena merasa sudah berita dengan 3 alinea, berita dengan 8 alinea ditulis oleh staf humas itu sudah berita. Tidak. Saya kira kadang-kadang berita itu menjadi sampah di tim redaksi media sosial, media massa kalau tidak diolah lagi. Oleh karena itu diksi-diksi terpilih, kalimat-kalimat yang baik itu penting dan perlu dirapatkan bagaimana bahasa menyampaikan. Kadang-kadang berita itu biasa saja bagi KPU, tetapi bagi publik sangat luar biasa. Jadi beda perspektif ya. Jadi nilai berita itu bisa jadi beda perspektif. Oleh karena itu memang ilmu jurnalistiknya harus dipakai juga oleh tim humas. Jangan wartawan. Saya selalu mengkritik wartawan yang menerima saja apa yang dikatakan humas. Padahal yang dikatakan humas belum terlalu bernas. Harus dikejar ke ketua KPU-nya betul. Nah, artinya mungkin saja ada pihak kedua, pihak ketiga, tim humas mengajak serta-merta agar kualitas pemberitaan KPU di atas rata-rata lembaga negara yang lain. Itu harapan kita. Dan saya senang diberi diskusi ini hanya pengantar agar kita bisa diskusi lagi di tengah pandemi dengan teknologi informasi, dengan basis algoritma hari ini saya kira banyak hal yang bisa di-create, tetapi lagi-lagi kembali kepada status awalnya saya mengatakan bahwa bagaimana mengemas kontennya. Demikian saya kira sebagai pengantar singkat dulu kita diskusikan ini. Saya minta panitia webinar ini menyebarkan dan memberikan tulisan saya karena saya menyampaikan sesuatu yang pokok-pokok saja. Kalau yang teori-teori sudah malas saya menyampaikan ada di tulisan itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Abdullah Husairi yang telah memberikan beberapa penjelasan terkait dengan tema yang pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan atau materi selanjutnya oleh Bapak Sahran Raden, SAG, SHMH. Kami persilakan. Sebentar lagi dokter itu Pak Zulham. Kandidat dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Dewa, anggota KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati sahabat saya, Pak Dr. Abdullah Husairi. Alhamdulillah beliau adalah salah satu akademisi yang produktif ya, banyak tulisan-tulisannya. Karena memang beliau sendiri adalah seorang jurnalis itu, yang kemudian hijrah menjadi seorang akademisi itu. Yang saya hormati teman-teman semua, para peserta yang sudah bergabung di forum talkshow RPP TV ya, KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Saya perlu mengabarkan kepada semua yang ada di tempat ini bahwa kami di KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini memang baru meluncing RPP TV ya, Rumah Pintar Pemilu TV yang kita desain sebagai sarana untuk menginformasikan pesan kepemiluan di masyarakat itu. Tentu tema kita yang kita ambil pada kesempatan ini adalah revitalisasi kehumasan. Saya tadi mendengar banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dewa ya, dan kemudian Pak Abdullah ya. Oleh karena itu ada yang berbeda antara ketika peran humas di masa normal dan peran humas di masa new normal itu atau masa pandemik COVID-19.
Maka tema revitalisasi ini sebenarnya diangkat sebagai salah satu isu dalam rangka menghidupkan kembali ya suatu hal yang sangat vital bagi peran humas ya di masa normal dan di masa new normal. Kira-kira seperti itu yang basis landasan berpikir kami dalam mendiskusikan hal ini. Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya mohon maaf, saya ingin menyampaikan share screen saya ya yang saya sudah buat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Sudah kelihatan ya. Revitalisasi kehumasan dan distribusi informasi kepemiluan di era pandemik COVID-19. Mohon izin Pak Dewa dan Pak Abdullah, saya ingin mempresentasikan beberapa hal saja berkaitan dengan peran humas yang begitu penting di masa pandemik COVID-19. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bahwa ada dua asas pemilu saya kira di samping asas-asas yang lain di dalam konstitusi kita atau di dalam undang-undang pemilu, undang-undang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota maupun beberapa sejumlah peraturan KPU yang dijadikan dasar sebagai asas di dalam penyelenggaraan pemilu. Di antaranya ada dua yang saya coba tampilkan di sini, yaitu pertama asas transparansi dan yang kedua adalah asas akuntabel. Nah ini kira-kira yang mengilhami bagaimana selanjutnya peran humas itu menjadi sangat penting di dalam menyampaikan informasi kepemiluan. Yang pertama bahwa asas transparansi di dalam pemilu ini sebenarnya menghendaki kepada penyelenggara pemilu agar bisa membuka akses informasi pemilu dan secara terbuka ya terhadap semua dokumen dan informasi kepemiluan yang dibutuhkan oleh publik, oleh masyarakat itu. Nah ini juga sebenarnya kalau kita lihat karena memang transparansi dan keterbukaan ini adalah sebagai salah satu informasi yang menjadi hak dasar. Kalau misalnya parameter demokrasi itu kan salah satunya adalah hak asasi manusia. Nah, hak dasar manusia itu adalah salah satunya yang dijamin oleh undang-undang, yaitu adalah menerima informasi dari pemerintah, menerima informasi dari kelembagaan negara sebagai salah satu asas yang penting dalam rangka menyampaikan informasi. Sama halnya misalnya kalau kita lihat bagaimana di Amerika yang menerapkan government public relation, jadi humas itu didesain oleh pemerintah dalam rangka menerapkan kebebasan informasi yang juga sejalan dengan kebebasan berdemokrasi. Nah ini kira-kira kita bisa belajar dari misalnya pemilu Ghana. Di Ghana itu kan bagaimana kekerasan pemilu, pertarungan antara dua kandidat presiden yang sangat luar biasa di Ghana dan kemudian menghendaki kepada kekerasan. Tetapi yang penting di sana itu adalah bagaimana KPU Ghana bisa mendesain satu ruang publik yang lebih transparan dan bisa menyampaikan kepada publik terkait dengan tahapan pemilu yang mereka sedang laksanakan. Nah, begitu juga saya kira kasus yang ada di Indonesia ya, misalnya pemilu 2014, pemilu 2019, di mana kontestasi presiden hanya 2 orang, tetapi justru dua kandidat, tapi justru KPU berdiri di tengah-tengah, di mana bisa menyampaikan semua informasi kepemiluan kepada masyarakat. Yang kedua itu adalah terkait dengan akuntabel. Nah ini adalah bahwa pemilu ini salah satu prinsip dasarnya adalah pertanggungjawaban. Nah, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU bekerja penuh tanggung jawab dan juga saya bisa memaknai akuntabel ini adalah tanggung gugat. Tanggung gugat itu adalah bertanggung jawab dan siap untuk digugat. Kira-kira begitu. Nah, makanya
Oleh karena itu transparansi di dalam menerapkan kehumasan ini, peran humas itu begitu sangat penting di dalam memberikan informasi pemilu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat saat ini termasuk di masa pandemik sebenarnya kita bisa masih menyebut ini adalah sebagai era banjir informasi. Era di mana semua orang itu dapat berkomentar. Siapa saja, bahkan kalau di masa pandemik ini orang yang bukan ahli epidemiologi juga bisa berbicara soal bagaimana penyebaran corona itu ya. Orang yang tadinya bukan dokter bisa menjadi dokter itu. Jadi dia bisa berkomentar apa saja. Itu. Nah ini di sinilah bagaimana era pandemik ini kita bisa lihat bahwa tantangan terbesar bagi pelaksanaan pemilihan di masa pandemik COVID-19. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa tantangan dalam rangka pelaksanaan pemilihan di masa pandemik ini yang tentu saja menjadi tantangan besar bagi humas KPU itu sendiri. Yang pertama itu adalah terkait dengan ancaman hoax, politik identitas. Saya kira dua tantangan ini adalah menjadi satu hal yang sangat besar, sama dengan saat pemilu 2019 sebenarnya salah satu tantangan terbesar KPU itu adalah menyebarnya hoax di masyarakat sehingga berimplikasi terhadap mendelegitimasi terhadap KPU ya sebagai penyelenggara pemilu yang ditugaskan untuk melaksanakan pemilu di Indonesia. Kalau kita lihat selama pemilu 2019, Kominfo itu menemukan ada 1.645 konten hoax yang sejak Agustus 2018 sampai dengan April 2019. Jadi itu terutama berkaitan dengan hoax pemilihan presiden dan wakil presiden, juga terkait dengan pemilu legislatif. Oleh karena itu, satu hal yang sangat besar. Nah, di masa pandemik ini saja, masa pandemi COVID-19, Kominfo itu melalui cyber drone-nya menemukan ada 474 isu hoax di berbagai platform digital, misalnya tersebar melalui Facebook, ya, Instagram, Twitter, dan YouTube. Dengan total laporan itu sebesar 1.125 laporan hoax yang berkembang yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Bahkan dalam penegakan hukumnya sebenarnya Polri dalam hal ini kepolisian itu telah menangani ada 70 kasus hoax selama wabah corona ini terjadi. Kita bisa membayangkan saja nanti di tengah-tengah pandemik ini kita melaksanakan pemilihan, tentu saja penyebaran hoax itu begitu sangat tinggi. Nah ini kira-kira itu tantangan, dan satu hal yang bisa berbahaya bahwa hoax bisa menimbulkan mendelegitimasi terhadap kepercayaan KPU dalam rangka menyelenggarakan pemilihan ini. Nah yang kedua saya kira ancaman wabah pandemi COVID-19 ini yang belum ada vaksinnya. Jadi ini sehingga bisa penyelenggara pemilu bekerja di tengah-tengah kekhawatiran akan adanya penyebaran hoax, pada penyebaran COVID-19 ini di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya kira ini sejumlah tantangan ya, termasuk profesionalitas dan integritas penyelenggara, kondisi geografis daerah dalam distribusi logistik, anggaran yang belum memenuhi prosedural new normal ya, daya dukung hukum dan teknologi informasi. Nah, ini semua adalah tantangan terbesar dalam rangka melaksanakan pemilihan di masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat manajemen kepemiluan itu kan tidak dilihat saja pada saat pemungutan suara ya nantinya, tetapi manajemen kepemiluan itu terkait dengan siklus kepemiluan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, mulai dari yang kita sebut dengan pra-election ya, kemudian penyelenggaraannya, dan setelah itu post-election. Nah, penyelenggaraan ini saya kira yang paling penting kita bisa memaknai
mulai dari pemutahiran data pemilih, kemudian pencalonan, kampanye, pemungutan suara, sampai dengan akhirnya rekapitulasi dan penetapan. Nah, itu kira-kira tantangan terbesar kita, dan harusnya Humas memiliki porsi yang Humas KPU sebenarnya memiliki porsi yang dominan dalam rangka menyampaikan isu-isu ini ya kepada, atau informasi kepemiluan ini kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita lihat yang namanya dengan publik itu kan sebagai penyelenggara pemilu ini ada 4 karakter ya, ada 4 aspek yang bisa kita lihat. Pertama itu adalah penyelenggara pemilu, ada pemilih, ada peserta pemilu, ada stakeholder. Stakeholder ini kan di mana siapa sebenarnya KPU itu bisa bekerja sama dengan penyelenggara pemilu ya, dengan Bawaslu, dengan DKPP, dengan pihak kepolisian, dengan pemerintah daerah ya, dan semua stakeholder yang ada di masyarakat. Nah, paling tidak sebenarnya ada yang kita sebut kalau ada internal, eksternal. Nah, bagaimana penyelenggara pemilu ini bisa menjembatani? Humas bisa menjembatani antara pemilih dan masyarakat ya, atau masyarakat dengan negara, atau misalnya dengan peserta pemilu atau pemilih dengan penyelenggara pemilu. Nah, ini kira-kira ada internal, ada eksternal yang bisa menjadikan penyelenggara pemilu ini, Humas ini bisa menyampaikan kepada publik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat humas pemilihan di masa pandemik ini, sebenarnya yang bisa dilihat adalah ini sekaligus merevitalisasi ya, merevitalisasi terhadap peran humas itu sendiri. Yang pertama, tentu dia bisa memanfaatkan masuknya era digital dengan beradaptasi terhadap perubahan. Nah, ini new normal itu ya. Jadi saya kira kehidupan baru, tatanan normal baru bagi masyarakat, ini Humas bisa berperan dengan memanfaatkan digital ya, teknologi di dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena kita tentu tidak bisa bertatap muka secara langsung ya, tapi dengan memanfaatkan digital ini bisa menginformasikan pemilu atau pemilihan ini kepada masyarakat. Yang kedua, Humas memberi peran dalam rangka membangun reputasi dan citra terpadu terhadap pemilihan yang profesional dan berkualitas. Nah, ini saya kira membangun citra ini ya, di mana di masa krisis misalnya ya, di masa krisis bencana non alam ini, tentu saja tantangan terbesar bagi KPU tadi adalah bagaimana memanajemen penyelenggaraan pemilu. Nah, membangun reputasi dan citra ini adalah, saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Abdullah ya, terkait dengan desain tidak sekedar iklan yang disampaikan, tapi bagaimana citra dibangun dengan persepsi kalau misalnya saya meminjam bahasa Walter Lippmann ini adalah masyarakat atau sebagai victor of reality itu, victor of reality, gambar tentang realitas itu. Nah, tadi memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah, kita memanfaatkan misalnya tadi emak-emak dan lain segala macam itu ya sebagai varian membangun citra itu. Saya kira itu contoh saja itu ya. Tentu masih ada varian yang lain dalam membangun citra, karena citra ini bisa menunjukkan seluruh informasi tentang dunia kepemiluan yang diolah, diorganisasikan dan disampaikan kepada individu, kepada masyarakat. Menurut saya seperti itu ya. Kemudian memberikan informasi dan layanan publik terhadap semua tahapan pemilihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini karakter Humas Pemilu ya. Karakter Humas Pemilu itu menurut saya sebenarnya adanya komunikasi yang bersifat dua arah antara penyelenggara pemilu dan publik. Ini saya kira yang menjadi sangat penting ya. Humas harus berdiri untuk berperan berkomunikasi antara masyarakat dengan penyelenggara pemilu. Nah, ini saya kira kalau misalnya sarananya itu adalah media ya, media teknologi, nah ini saya kira karakter dari Humas itu seperti itu.
mungkin bisa berbeda ya apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah tadi antara berita yang ditulis oleh media dengan apa yang disampaikan oleh humas itu kan. Nah ini itu citra yang berbeda. Oleh karena itu ini harus bisa diperankan benar oleh masing-masing humas KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Yang kedua sebenarnya terencana bahwa kerja aktivitas humas ini adalah berkesinambungan, memiliki metode terintegrasi ya dan hasilnya tangible atau hasilnya nyata. Hasilnya nyata bahwa informasi yang disampaikan itu adalah fakta. Jadi bukan hoax itu ya. Kalau kita lihat memang ya kita sebagai humas tentu tidak mereproduksi hoax ya yang bisa disampaikan kepada masyarakat karena kita adalah lembaga yang benar-benar bisa menyampaikan kepercayaan terkait dengan informasi kepemiluan. Nah, kemudian berorientasi pada organisasi, pemahaman yang tinggi terhadap visi misi dan budaya organisasi penyelenggara pemilu. Nah, saya kira humas tidak boleh tercerabut dari perannya untuk menyampaikan visi misi dari KPU. KPU ini sebagai lembaga mandiri melaksanakan pemilu, melaksanakan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang bersifat nasional, mandiri, dan independen. Dan saya kira itu menjadi nilai dasar organisasi yang tentu saja berangkat dari itu adalah sebagai paradigma yang tidak boleh tercerabut dari akar organisasinya KPU itu sendiri. Itu saya kira yang penting. Yang kemudian ya sasarannya adalah kepada publik, yaitu bagaimana suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama untuk demokrasi dan pemilu. Nah ini saya kira karakteristik yang dibangun oleh humas kita. Nah yang berikutnya menurut saya bahwa fungsi humas KPU itu ada dua, fungsi yang sifatnya konstruktif dan fungsi yang sifatnya korektif. Nah ini yang saya kira penting. Fungsi yang sifatnya konstruktif itu adalah bagaimana kita mendorong humas membuat aktivitas yang terencana berkesinambungan yang cenderung bersifat proaktif. Termasuk di sini adalah humas bertindak secara preventif, mencegah itu. Ini mencegah terjadinya misalnya delegitimasi KPU tadi ya, misalnya hoax, politik identitas dan lain sebagainya itu. Ini saya kira penting fungsi konstruktifnya. Nah, yang kedua itu adalah fungsi korektif. Fungsi korektif di sini adalah humas KPU berperan menjadi jembatan di masa krisis dengan publik. Nah, ini saya kira penting. Di masa-masa misalnya KPU didelegitimasi karena diancam dengan hoax misalnya, atau misalnya di masa krisis seperti sekarang ini, maka humas harus berperan dalam mengatasi terselesainya masalah tersebut. Humas KPU berupaya mengobati ya menuju kesembuhan. Ini kira-kira ini yang paling penting ya. Kalau misalnya memang harus berani ya, tapi harus bisa berani menyampaikan bahwa kalau misalnya ada hoax yang bisa berkembang, kadang-kadang tahapan pemilu kita ini bisa dipelintir ya, bisa menjadi fitnah, menjadi ujaran kebencian dan lain sebagainya, maka KPU, humas KPU harus bisa berupaya mengobati itu agar supaya bisa sembuh dari dari koreksi yang ada itu. Nah itu kira-kira yang bisa. Kemudian pesan komunikasi saya kira ini kalau misalnya tadi menjadi fungsi korektif, maka ya dia harus bisa mengklarifikasi isu aktual penyelenggaraan, menyampaikan aspek penyelenggaraan pemilu, hak pemilih, peserta, serta rule of the game. Saya kira ini yang paling penting untuk disampaikan. Jadi klarifikasi isu yang mencuat itu menjadi sangat penting. Tadi kalau kita lihat ada 5W ya dan 1H ini penting, what, where, how dan lain sebagainya. Ini saya kira penting untuk bisa disampaikan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini strategi humas ke depan. Ini sebagai masukan mungkin kepada Pak Dewa. Menurut saya ada dua hal yang bisa dilihat strategi humas. Yang pertama, meski ini sebenarnya varian yang saya membaca beberapa referensi ya, termasuk komunikasi learning pembelajaran gitu ya, yang bisa kita ambil.
Yang pertama, strategi yang pertama itu adalah teknologi elektoral. Nah, ini saya kira ini penting. Teknologi elektoral ini adalah terkait dengan penyebaran informasi kepemiluan secara luas, merata, cepat, dan terintegrasi. Menyajikan materi secara logis dan sistematis, strategi mengatasi risiko di masa krisis. Nah, itu yang memanfaatkan teknologi elektoral. Nah, yang kedua itu adalah education for media. Ini saya kira penting ya, education for media ini, education voter for media ini adalah pendidikan pemilih yang bisa kita lakukan melalui media-media disampaikan kepada sekarang saat ini, baik yang sifatnya ada media massa dan media elektronik maupun online ya, media online. Nah, kita lihat di sini pertama sebagai sumber informasi produktif dan mendidik ya, voter education menjadi partner bagi penyelenggara pemilu yang menjembatani pemilih dan peserta pemilu. Nah, saya kira strategi dua itu mungkin bisa dilakukan desain yang lebih luas lagi untuk bisa memanfaatkan strategi humas ini menjadi satu hal yang penting di masyarakat. Saya kira itu Pak Moderator ya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas pemaparan dari Bapak terkait masalah revitalisasi tentang kehumasan. Ya, untuk sesi selanjutnya kita masuk pada dialog bersama di mana para peserta bisa bertanya kepada ketiga narasumber kita yang tadi. Untuk sesi pertama saya beri peserta untuk menanyakan kepada narasumber sebanyak 3 orang. Terima kasih. Ya, silakan yang mau bertanya. Toli, Pak Moderator. Dari mana, Bu? Dari Dinas Kemeninfo. Toli. Langsung, Bu, ini. Ya, silakan Pak, silakan Bu. Ibu moderator di sini, Bu. Ya. Toli, masuk. Setelah ini Pak Moderator dari Kemener KPU Kabupaten Toli ini dari Dinas Kementerian Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Dinas Kominfo Kabupaten Toli. Ya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberikan kesempatan kepada kami. Saya ingin menyampaikan di sini Pak bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Kominfo nomor 8 tahun 2019 bahwa kehumasan itu sudah masuk ke Kominfo adalah sebagai salah satu tusi dari Dinas Kominfo itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak, karena yang tadi saya dengar dari penyampaian narasumber Bapak Sahran SAG bahwa kehumasan itu ada juga di KPU maupun di Kominfo. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, apa peran daripada kehumasan yang ada di pemerintah daerah itu sendiri karena untuk mensukseskan daripada pemilu ini. Yang kedua, dengan adanya konten-konten kreatif, otomatis kami pun berperan di situ karena semua untuk pemerintah daerah dalam hal ini Kominfo, dia membawahi semua media-media massa, baik media elektronik, media cetak, maupun media sosial. Oleh sebab itu Pak, yang ingin saya tanyakan, apakah ada payung hukum atau regulasi kepada kami yang diberikan? Karena tentu saja kami ini harus mendukung jalannya pemilu kada. Yang saya pikir dari pembahasan tadi bahwa kita semua ini harus bersinergi
di dalam untuk mensukseskan adanya pemilu kada ini yang nanti yang direncanakan tanggal 9 ya Pak Ketua Komisioner, 9 Desember. Yang selanjutnya Pak, saya akan menanyakan juga kira-kira sarana dan prasarana apa yang akan kami gunakan dan bagaimana dengan anggaran itu sendiri. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya ulangi lagi untuk peserta yang akan bertanya, kami berikan waktu 3 menit. Ya, terima kasih kepada Bapak Saran Raden. Atau masih ada peserta yang lain ingin menanyakan terkait dengan kita pada pagi hari ini? Interupsi moderator. Pertama ini saya kasih 3 orang. Peserta lain? Masih bisa Toli moderator. Halo. Persilakan untuk KPU Kabupaten Toli. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan kami KPU RI, KPU Provinsi, serta rekan-rekan komisioner, para peserta yang ikut dalam rapat virtual ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah saya tadi mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Dokter, pemateri kedua, bahwa memang dalam hal ini perlu kita kreatif dalam rangka memberikan informasi kepada secara menyeluruh. Maaf Pak, suaranya kurang besar Pak. Halo, halo. Halo, Pak. Sudah kedengaran, Pak? Ya, bagus, silakan. Bagus. Ya. Saya langsung saja, Pak. Salah satu kendala kami dari divisi sosialisasi yang melekat kehumasan adalah adanya daerah-daerah di Kabupaten Toli-Toli ini tidak semua tersambung oleh jaringan internet di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Sehingga adanya pandemi COVID-19 ini sangat memberikan tantangan bagi kami dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan perintah undang-undang. Mungkin ada saran dari dalam hal ini narasumber, trik-trik apa yang kita bisa lakukan dalam rangka memaksimalkan informasi dalam rangka mensukseskan pemilihan ke depan Bupati dan Wakil Bupati. Terima kasih, pimpinan. Ya, makasih Pak atas pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya untuk Kota Palu. Kami persilakan Kota Palu. Pak Idrus. Ya, terima kasih, moderator. Sebelumnya mohon maaf ada gangguan di kamera tadi baru saja rusak, jadi tidak bisa tampilkan wajah. Mohon izin pimpinan dan teman-teman peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kira langsung saja kepada tema hari ini terkait revitalisasi peran humas. Di pandangan kami ada beberapa hal yang mungkin menjadi tantangan kita di humas, khususnya di era digital ini. Yang pertama menurut saya adalah perlunya sarana khusus di masing-masing satker maupun di instansi pemerintah yang memang menghandle terkait dengan masalah humas. Karena saya memahami peran kehumasan ini sangat penting menjadi corong sebuah lembaga untuk menciptakan branding atas visi dan misi lembaga itu. Di beberapa satker misalnya, ini melekat peran ganda. Di satu sisi dia ditangani oleh subak yang terkait dengan teknis.
Tapi di lain sisi, Subag tersebut juga menangani terkait kehumasan. Tadi saya melihat bahwa pentingnya sarana dan prasarana. Kedua, pentingnya sumber daya manusia. Tadi Pak Saran Raden menyampaikan terkait public relation. Kalau bicara banyak literatur, public relation ini banyak dihandle oleh teman-teman di corporate, khususnya di swasta. Kenapa? Karena mereka menempatkan orang-orang yang profesional, ilmunya basicnya public relation, komunikasinya baik, penampilannya baik, cara menyapa baik, cara pelayanan baik. Sehingga secara utuh dia fokus betul-betul menjadi penengah antara posisi lembaganya dengan publik. Dia bisa membaca kebutuhan publik, dia bisa membaca, memiliki riset-riset misalnya terkait dengan begitu pentingnya sekarang posisi media sosial. Siapa yang bisa mengkanter ketika ada isu hoax misalnya, terkait berita kelembagaan KPU atau birokrasi. Yang justru beredar di media sosial adalah terkesan tampilnya hanya foto misalnya. Kalau di birokrasi, menampilkan kegiatan bupati, kegiatan wali kota, kegiatan gubernur, datang ke satu tempat. Tapi di satu sisi, dia tidak coba menampilkan sisi-sisi yang lain. Sehingga terkesan memang pamer foto untuk media sosial. Pertanyaannya apakah itu dilarang? Tentu tidak. Tapi siapa yang coba mengkanter kalau isu yang muncul terkait dengan posisi-posisi kritis? Misalnya sekarang, kita di KPU mengalami tantangan. Di era bencana non-alam, pandemi ini, dibangun image bahwa KPU tidak bisa melaksanakan kegiatan pilkada 2020. Tapi kan tidak ada riset atau evaluasi setelah itu. Tidak ada peristiwa yang bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan KPU ke depan tidak baik. Itu yang saya maksud, begitu lajunya media sosial. Sehingga pandangan kami dibutuhkan fokus bidang kehumasan, fokus perekrutan orang-orang yang profesional di bidang public relation. Sehingga ini perlu dipikirkan oleh KPU RI, KPU Kabupaten dan Provinsi untuk membuka sub bidang tersendiri terkait pelayanan publik, terkait kehumasan, terkait media center, terkait kehumasan. Di sini semua orang ditempatkan yang tidak dibagi tugasnya. Benar-benar dia melakukan riset terkait media sosial, media massa, terkait dengan bagaimana melayani orang, membuat konten yang local wisdom, seperti dibahasakan oleh Pak Dokter tadi. Karena beberapa launching yang kita lakukan dan kita belajar pada teman-teman di daerah lain, terkesan kalau launching yang bisa membuat orang menarik itu, kesannya memang harus local wisdom. Di mana misalnya di Papua, launching pilkadanya itu, nyaris semua pakaian-pakaian adat ditampilkan. Di NTB juga seperti itu. Di Kota Palu juga pernah seperti itu. Saya kira ini penting. Tidak bisa membagi tugas ganda di antara sub bidang teknis. Menangani masalah humas juga. Kemudian melayani juga teman-teman media. Sehingga terkesan apa ya, satu orang atau berapa orang ini menghandle banyak tugas yang sebenarnya kehumasan menjadi ujung tombak untuk membranding lembaga itu, menyampaikan pesannya menjadi menarik. Saya kira itu catatan dari kami Kota Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin kami persilakan kepada narasumber kita Bapak Dewa untuk menanggapi beberapa pertanyaan dari peserta tadi. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Sebelum memberikan tanggapan ya atas beberapa pertanyaan, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Abdullah dan juga Pak Sahran atas gagasan dan konsep-konsepnya. Jadi yang pertama, saya kira benar ya bahwa dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini diperlukan satu persiapan yang matang ya terkait dengan konten-konten yang akan disebarluaskan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kehumasan ya. Karena situasi yang berkembang sedemikian cepat ya, dan juga responnya sangat cepat. Karena itu tadi ya, setiap orang bisa membuat berita apa saja ya, karena media sosial itu ada di tangan hampir semua orang ya. Kalau kita lihat bahkan di Indonesia ini bisa jadi satu orang sudah banyak ya yang punya HP begitu, bukan hanya satu, bisa dua dan lain sebagainya. Hampir semua orang memilikinya. Nah, kemudian
saya ingin sharing sedikit tentang bagaimana dalam peran kehumasan ini, di samping konsep-konsep tadi, ada praktek-praktek yang sangat baik selama ini dengan mengangkat konten dan diksi-diksi lokal. Sebagai contoh ya, mohon izin saya sharing. Ketika saya masih di KPU Bali, pada pemilu 2014 kami mendapat penghargaan ya dari KPU RI tentang kreasi sosialisasi dan juga keterbukaan informasi publik. Pada saat itu saya dan teman-teman mendesain satu konten ya, atau bahasa sederhananya satu kampanye tentang bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat, kemudian pentingnya hadir ke TPS, pentingnya kemudian memilih dengan baik, itu melalui satu strategi yang kita rumuskan sejak awal. Sebagai contoh misalnya kami membuat video ya yang kemudian dijadikan pegangan oleh teman-teman di kabupaten kota sampai di tingkat PPK ya. Nah jadi kenapa ini penting? Karena saya setuju tadi kalau kita memakai terminologi-terminologi yang tidak dipahami oleh masyarakat, tentu ini akan sulit sampai gitu. Dan setiap daerah memiliki keunikan, betul ya, bahwa di sana akan ada kearifan-kearifan tertentu yang memang dengan dengan sangat baik dijaga oleh warga masyarakatnya, dan ketika kita masuk menyampaikan informasi-informasi kepemiluan ya melalui media itu, ya, saya kira masyarakat akan lebih cepat bisa menangkap ya pesan yang ingin kita sampaikan. Setelah itu, kemudian Pak Saran tadi terima kasih ya, ada beberapa konsep yang disampaikan. Nanti barangkali materi itu bisa disampaikan kami, baik juga untuk Pak Dr. Abdullah. Nah, selanjutnya saya ingin merespon ya dari toli-toli ya. Pertama dari Ibu tadi, Dinas Kominfo ya. Jadi begini, Ibu yang saya hormati, saya melihat humas ini adalah satu kebutuhan ya, bukan hanya bagi KPU selaku penyelenggara pemilu, tapi bagi semua ya lembaga ya, semua organisasi, bahkan bagi setiap orang begitu. Mengapa demikian? Karena manusia ini ya adalah makhluk sosial ya, mohon maaf ya kalau tentu kita sama-sama mengetahui itu, yang tidak mungkin akan melaksanakan satu aktivitas sendiri, baik dalam kedudukannya dia sebagai makhluk pribadi maupun dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Maka oleh karena itu kehumasan ini tentu sangat penting. Nah, bagi pemerintah saya kira humas ini juga adalah sangat penting ya. Bagaimana menjelaskan ya, kepada publik ya tentang kebijakan-kebijakan, program-program, kemudian tentang akuntabilitas anggaran ya, dan juga terhadap isu-isu nasional yang ada di daerahnya maupun isu-isu lokal setempat gitu ya. Nah, kaitannya dengan pilkada bagaimana? Jadi kami berharap ya, jadi nanti Ibu betul-betul bisa bersinergi ya dengan jajaran penyelenggara, terutama KPU maupun termasuk Bawaslu tentu yang ada di toli-toli ya, dalam rangka menyamakan persepsi terkait dengan bagaimana ya wacana ya atau diskursus media ya, baik media massa, media cetak maupun elektronik yang muncul itu proporsional ya, proporsional dalam arti tidak mengurangi apa yang sebenarnya dimaksud dan juga tidak melebihkan sesuatu yang tidak perlu sehingga dia bukan merupakan media agitasi atau media propaganda atau hoax lah dalam terminologi sekarang. Nah, saya kira begitu ya. Jadi kalau ditanya payung hukum ya, masing-masing lembaga tentu memilikinya. Kemudian di tingkat undang-undang kalau kita berbicara ada misalnya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Kalau di kami ya di KPU ada divisi ya yang menangani sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Demikian juga di pemerintah daerah gitu ya. Nah, saya melihat ya terlepas dari perdebatan ya pilkada ini apakah rejim pemilu atau rejim pemerintah daerah, saya meyakini bahwa peran pemerintah daerah ini sangat penting. Cuma ada satu hal yang perlu dijadikan pegangan oleh
kita semua, tentu bagaimana objektivitas dan kemandirian pengelolaan kehumasan ini begitu. Ya. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Jangan sampai nanti satu niat baik yang digagas ya, kemudian muncul persepsi di publik bahwa seolah-olah ya humasnya KPI itu menjadi corong pemerintah dalam arti tertentu yang tidak kita harapkan. Ya, tentu ini kita berharap tidak terjadi, tetapi yang kita harapkanlah ada satu sinergi ya yang saling menguatkan untuk membangun ya kepercayaan dan juga keyakinan publik bahwa ya, hadir ke TPS pertama itu adalah penting karena ini adalah proses demokrasi untuk memilih pemimpin, dan yang kedua perlu tertib dan taat dalam mengikuti protokol kesehatan. Nah, mengapa ini penting? Karena untuk kesehatan dan keselamatan kita semua. Tentu kita tidak ingin ya, proses pilkada ini akan melahirkan klaster-klaster COVID-19 yang baru. Itu misalnya ya. Nah, itulah beberapa hal yang saya pandang ini menjadi penting. Nah, kemudian kalau bicara tentang anggaran, tentu anggaran ada pada masing-masing lembaga ya. Kalau KPU ya terkait dengan pilkada tentu menurut undang-undang sumbernya adalah dari APBD ya, dari keuangan daerah yang dihibahkan melalui NPHD yang penata usahanya juga melalui mekanisme pusat. Nah, di dalam perkembangan terakhir ya tentu bagi daerah-daerah tertentu, nah ini sedang dalam proses pembahasan, jadi ada peluang dimungkinkan didukung melalui APBN, terutama bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan. Dan terhadap hal itu, dari rapat yang saya ikuti itu pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri sudah memiliki ya data terkait dengan kondisi fiskal masing-masing daerah. Jadi itu ya saya kira untuk Ibu tadi, menurut saya peran kehumasan Pemda ini sangat penting, sangat strategis, karena kendali informasi ya ada dalam penguasaan pemerintah daerah ya untuk terkait dengan isu-isu lokal setempat. Tetapi informasi kepemiluan ada di KPU. Nah, ini disinergikan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, kemudian pemilu yang transparan dan akuntabel, dan tetap menghormati akses publik ya, hak akses publik terhadap informasi-informasi yang ada gitu ya. Seperti itu. Dan saya berterima kasih, saya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ya bisa diwujudkan dan pilkada nanti akan berjalan dengan baik. Gitu ya. Kemudian yang kedua terkait tadi dari KPU Toli-Toli ya, adanya kendala ya terhadap daerah-daerah yang belum memiliki akses internet dengan baik. Nah, saya melihat memang bukan hanya di Sulawesi Tengah ya, di Toli-Toli, di hampir semua daerah di Indonesia, ya, di hampir semua daerah di Indonesia itu ada tempat-tempat tertentu yang belum memiliki akses yang baik, gitu ya. Dan kami sudah rapat pleno kemarin untuk memikirkan bagaimana koordinasi dengan Kementerian Kominfo di pusat ya untuk barangkali ada jalan keluar ya untuk mendorong bagaimana agar dalam rangka pilkada ini ya sejumlah daerah bisa disupport untuk penguatan ya atau mencari jalan keluar atas kendala-kendala akses internet ini. Nah, metode sosialisasi dan kehumasan itu menurut saya banyak ya melalui penerapan media teknologi informasi atau media daring ini adalah salah satu yang kemudian didorong ketika pilkada ya dalam situasi seperti saat ini. Tetapi pertanyaan apakah kita meninggalkan semua terhadap metode-metode yang ada sebelumnya? Saya kira tidak ya. Jadi bisa saja misalnya ya bagi daerah-daerah yang tidak terjangkau itu dibuatkan seperti tadi Pak Dr. Abdullah sangat baik menyampaikan. Jadi KPU setempat misalnya membuat konten-konten ya, apakah dalam bentuk video ya, ataukah dalam bentuk flyer, dalam bentuk materi-materi atau konten-konten lain yang sesungguhnya bisa disampaikan dengan metode lain. Ya. Tidak harus selalu online, tapi bisa juga dengan offline. Nah, cuma kalau offline tentu ada catatannya bahwa protokol kesehatan, standar-standar itu harus diikuti secara baik, ya, secara tertib dengan penuh kesadaran ya, sebagai bentuk partisipasi
pihak-pihak terkait gitu. Nah, dengan demikian maka kita ya tetap melakukan fungsi dan kewajiban kita terhadap fungsi-fungsi sosialisasi pendidikan pemilih dan juga kehumasan ya. Jadi tentu kita tidak berharap ya karena ada kendala akses ya, ada daerah-daerah yang tidak tersentuh ya oleh atau dalam kaitannya dengan aspek-aspek kehumasan gitu ya. Setelah itu ya, jadi nanti saya kira ini bisa dibahas lebih lanjut ya di tingkat Sulawesi Tengah ya antara KPU provinsi dan KPU kabupaten kota setempat. Kemudian yang terakhir tadi dari Pak Idrus ya terkait tentang public relation ya dicontohkan tadi bagaimana satu implementasinya di tingkat corporate atau perusahaan, kemudian bagaimana situasi yang ada di KPU. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang idealnya demikian ya. Idealnya adalah dalam satu lembaga atau instansi itu fungsi-fungsi itu ditangani oleh orang-orang yang profesional dalam bidangnya dan memiliki track record, reputasi, kemudian kapasitas, didukung oleh sarana prasarana yang memadai gitu. Kita tentu semua berharap seperti itu. Tapi kalau kita melihat kondisi yang ada saat ini, saya kira itu ya dalam beberapa hal belum bisa kita wujudkan. Tapi sebagiannya tentu kita bisa dorong ke arah itu. Nah, saya melihat ya ini sekalian izin sharing ya. Jadi saya dulu juga lama aktif di kampus ya ketika saya kuliah di UGM. Saya juga aktif di pers mahasiswa gitu ya. Nah, saya melihat begini. Ya meskipun tidak berlanjut ya dalam profesi sebagai jurnalis, tapi fungsi-fungsinya saya kira penting. Saya melihat ada dua hal ya. Pertama konsep filosofisnya ya, sebenarnya saya sampaikan tadi, kalau kita berbicara kehumasan di kelembagaan KPU, maka semua orang adalah humas, ya, terutama komisioner, karena publik tidak mungkin ya, tidak akan selamanya bisa menerima begitu saja ketika ada pertanyaan kepada KPU. Misalnya kita jawab, ya mohon maaf, itu bukan divisi saya. Saya adalah divisi A, yang saudara tanyakan adalah urusannya divisi B. Gitu. Nah, itu tentu tidak berharap seperti itu. Nah, cuma memang di KPU itu kan ada ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pimpinan karena menyangkut iya, kalau bisa pindah-pindah begitu. Tapi ini Smart City 02 loh. Merlin. Ini kita punya bagus. Smart City toh? Iya. Baik, saya ulang. Sudah masuk ya suara saya? Sudah masuk. Ya. Sudah Pak, sudah. Oke. Yang lain dimatikan ya. Izin saya ulang ya. Jadi pertama ya harapan kami ya semua jajaran itu adalah humas, tentu sesuai dengan ruang lingkup dan yang kewenangannya. Kemudian yang kedua, karena kita adalah lembaga ya, KPU adalah lembaga yang ada tata kerjanya, ada peraturan KPU soal tata kerja. Demikian juga instansi pemerintah adalah lembaga, ada undang-undang, ada kemudian peraturan pemerintah, mungkin ada sejumlah mekanisme atau regulasi yang lain. Maka memang terkait dengan fungsi humas dalam lembaga itu tentu ada yang menangani ya, ada yang menangani. Nah di KPU misalnya tadi saya sampaikan ada divisi yang menangani, ada sekretariat yang memfasilitasi. Nah jika ini memang belum optimal ya, belum optimal bisa jadi karena rangkap jabatan, karena rangkap fungsi, kemudian bisa juga karena kendala SDM ya, artinya perubahan itu sedemikian cepat, tetapi kita belum mendapat BIMTEK misalnya atau pembekalan soal itu. Nah itulah pentingnya forum ini. Saya ingin mendorong ya, dalam situasi yang sedemikian kritis ya, di tengah berbagai persoalan ya, tentu kita berharap kita akan mengoptimalkan SDM organisasi maupun SDM personel yang ada, sehingga ini bisa dioptimalkan. Kadang orang membayangkan bahwa berbicara kehumasan itu
harus kemudian semua tersedia, ya. Tapi saya kira itu penting dan bisa juga tidak selamanya demikian begitu. Maka kreativitas, kemudian komitmen, dan juga sharing-sharing gagasan itu bisa jadi juga adalah hal yang sangat penting. Sebagai contoh misalnya, ya saya sendiri ya, mohon maaf, misalnya meskipun ada sarananya, tapi kalau komitmen kita tidak ingin aktif ya, merespon misalnya pertanyaan atau informasi-informasi ada yang kemudian muncul di dalam akun media sosial kita, tentu tidak akan bisa berfungsi dengan baik gitu. Nah, itu ya, jadi sekali lagi saya kira saya memahami apa yang disampaikan, tapi kita berharap dalam situasi seperti ini untuk kesempatan pertama kita optimalkan ya apa yang ada sambil memikirkan jalan keluar atas kendala-kendala yang dihadapi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada moderator untuk memberikan kesempatan kepada narasumber yang lain juga untuk memberikan respon dan apresiasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Selanjutnya kami ke narasumber kedua yaitu Bapak Dr. Abdullah untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Terima kasih moderator, terima kasih. Baik, atas tanggapan yang ada, saya pertama ingin menanggapi pertama, sebelum hoax datang, semestinya kita sudah menyiapkan diri. Pertama, tentu kita sudah menyadari bakal ada pelintir-pelintir kepentingan dan perkembangan yang kita tahu begitu banyak akun palsu yang belum dan tidak pernah habis diblok oleh Menkominfo. Itu satu. Karena tentu ada kepentingan politik di belakangnya. Dan kita tahu KPU begitu rawan untuk diserang. Dan hoax itu mesti dilawan dengan satu hoax dengan 1.100 fakta. Misalnya saya pernah, ini pengalaman saya ketika dengan Humas Polda Sumbar, agar melawan video yang ada di YouTube itu satu video dengan 100 hal positif di Polda. Nah, begitu juga di KPU, mestinya ada satu hoax, jangan sampai berkembang, jangan sampai tidak terkendali, langsung diberikan dengan 100 fakta yang diserang ke media sosial. Jadi media sosial KPU memang harus aktif dan harus ada admin yang setiap waktu dan setiap saat siap bekerja di atas rata-rata seperti yang dianjur oleh Pak Dewa dari KPU Pusat. Kita mesti bekerja memang bukan lagi diukur dengan waktu dan uang lagi. Kita bekerja untuk negeri ini dengan ikhlas dan pengabdian di atas rata-rata itu. Saya yakin jika itu dikerjakan, kita akan mendapat lebih dari itu. Mungkin juga portofolio, mungkin juga reputasi kita sebagai pekerja dan abdi negara. Baik, jadi sebenarnya hoax itu akan segera datang dan akan tiba pada waktunya, tetapi kita punya kesempatan hari ini ketika masa pandemi ini untuk mencerdaskan masyarakat dengan cerdas berpemilu melalui berbagai medium yang tersedia. Oleh karena itu, konten kreatifnya lah yang harus segera dibuat bersama. Nah, tadi ada tahapan pra-election dan post-election. Kita sudah punya pengalaman-pengalaman baik untuk itu sebagai landasan-landasan bagaimana sebaiknya mengambil langkah dalam membangun image KPU itu profesional dan tidak berpihak, juga mengedepankan azas keterbukaan, azas demokratisasi yang kita cita-citakan bersama. Oke, jika akhirnya harus memiliki payung regulasi antar kehumasan, saya kira kembali kepada fungsi masing-masing. Humas Pemda, Humas Pemko misalnya itu program pemerintah, Humas KPU misalnya itu menyukseskan kepemiluan, tetapi untuk kepemiluan itu Humas Pemko harus tanya ke KPU, tetapi Humas KPU kalau soal pemerintah tentu menanyakan kepada. Jadi sebenarnya dalam makalah saya sudah sharing,
bahwa tidak ada yang tidak bisa dikolaborasi dalam dalam buku Tony Wagner ini disebutkan collaboration across networking. Jadi nah ini soal mental ya, siap tidak kita berkolaborasi dan selalu ada muncul personal yang ego sektoral seperti itu. Ini yang saya kira ke depan ini semoga habis yang sikap mental seperti itu. Tetapi memang kita selalu diminta untuk berpijak pada asas dan aturan-aturan. Nah, pemerintah kita ini selalu ketakutan di situ. Tapi sebenarnya untuk kerja-kerja yang substansial seperti ini sebenarnya kita harus berani, dan KPU dan komisioner harus mengambil. Suatu hari saya pernah diskusi dengan almarhum Ketua KPU Pusat, itu teman saya. Dia bisa dan berani waktu dia di KPU Sumbar, dia berani mengambil inisiatif-inisiatif seperti itu. Nah, memang di bawahan komisioner itu kan ada kesekretariat, yang di sekretariat itu memang kalau tidak ada kejelasan dia tidak mau mengambil kerja. Artinya di komisionernya harus kuat, ini yang berlima ini harus kuat untuk mengambil risiko dan membuat keputusan-keputusan reguler atau sporadis di harian. Sebenarnya hoax ini kan di harian ini, bukan terprogramkan. Soal sarana, saya setuju dengan Pak Dewa bahwa hampir saya kira di zaman ini tidak ada alasan untuk kita bodoh atau tidak merasakan sarana tidak ada. Mungkin saja kita memperhitungkan, oh ini laptop saya, atau tidak ada dana atau sarana yang dari KPU-nya. Tetapi posisi sarana yang hari ini saya sudah merasakan cukup. Tapi yang perlu adalah dorongan, keinginan, dan kemampuan. Dan yang tidak ada obatnya, kata Bung Hatta, kemalasan. Itu saja cara berpikir saya. Ya, tapi ada beberapa daerah yang misalnya tidak ada jaringan, tidak ada internet. Nah, ini media massa kan ada televisi, koran, radio, baliho, poster yang bisa kita manfaatkan. Kalau media sosial itu membutuhkan jaringan internet. Artinya konten televisi, konten koran, konten radio, konten baliho, poster itu mesti kita pikirkan tidak harus sama, walaupun maksudnya sama. Karena cara menerima orang berbeda-beda. Artinya saya masih melihat di berbagai lembaga pemerintahan kita satu berita untuk semua media. Kadang-kadang tidak menarik, lalu menjadi sampah saja. Itu bernilai, maka membuatnya harus dipikirkan semenarik mungkin, begitu. Nah, peran kehumasan yang yang masih dengan subbagian yang lain, teknis yang lain, saya kira memang perlu dipikirkan. Mungkin saja tidak perlu ada pihak ketiga dibayarkan atau seperti korporat yang betul-betul membutuhkan orang. Halo, putus ya? Halo? Halo? Terputus. Oke. Sudah bisa, Pak. Lanjut. Sudah bisa. Oke. Saya lanjut. Saya nggak tahu terputusnya pada bidang mana tadi ya. Tapi saya lanjutkan secara kehumasan itu sebenarnya bisa dilatih. Satu. Kedua, cari saja tenaga-tenaga yang punya passion untuk itu. Benar semua komisioner adalah humas, tapi ada juga yang tidak suka berhadapan dengan media. Ini masalah juga. Kemudian tadi disebutkan
begitu banyak acara formalitas acara saja yang disebar, sosialisasi minim atau masih belum maksimal. Nah, saya punya pikiran jika saja hari ini KPU pusat, KPU daerah memulainya dengan sistem sosialisasi WA to WA, medsos to medsos, grup to grup, dengan konten yang sangat menarik, viral-viral yang lucu, kocak, menghibur, itulah yang dibutuhkan masyarakat kita di tengah pandemi ini. Daripada kita kadang-kadang di media sosial kita buruk sekali laku moral hanya untuk hal-hal yang berbau tidak produktif, dan KPU harus mengambil tempat hari ini karena memang masanya KPU dan harinya KPU sampai ke 9 Desember nanti jor-joran menyerang lini masa dan pasar wacana kita dengan konten-konten kreatifnya. Itu harapan saya, dan itu bisa dimulai dari KPU Sulteng. Dan terakhir saya memberi catatan, mungkin saya share kertas kerja saya ini supaya agak jelas sedikit apa yang saya tuliskan. Nah, ini dia share ya, mohon maaf. Saya udah share juga Pak Dokter. Saya share grup itu. Oke. Bentar, saya mau ngambil kalimat yang mungkin agak kuat sedikit. Oke, sebentar. Ada kalimat di sini yang saya sampaikan adalah mana nih? Nah, udah itu. KPU kan punya bank data kependudukan yang punya by name, by address, by access number ya. Nah, ini sebenarnya mungkin ini butuh dana besar, tetapi kalau pakai BOM SMS kan udah ketinggalan. Pengalaman kita dengan kerja algoritma dengan seperti tawaran-tawaran bisnis dalam Android ini, saya kira ini yang harus dipikirkan. Selain konten yang disiapkan, strategi yang disiapkan juga menggunakan tata kerja Android ini lebih kuat. Kalau sudah itu bisa dipegang, data kependudukan dengan by akses publik dengan 200 juta masyarakat Indonesia ini, saya kira tinggal secara reguler saja mendidik masyarakat berkepemiluan dengan cerdas. Dan saya kira apapun hoax yang datang, masyarakat akan imun. Jadi saya punya mimpinya seperti itu akhirnya. Nah, syukur-syukur KPU Sulteng memulainya dengan data-data KPU kependudukan KPU, ada data pemilih, lalu memulai mengirim pesan, mengirim ke WA mereka. Mungkin itu sederhana tapi melekat. Pesan-pesan demokrasi, pentingnya datang ke TPS, apa pentingnya memilih, begitu ya. Belum banyak masyarakat yang bisa sampai pada standar yang cukup memahami apa itu pemilu. Orang tahu pemilu itu ya ada bendera, ada baliho calon, belum tahu siapa itu yang menyelenggarakannya. Masih banyak yang pada tingkat itu. Jadi saya pernah menuliskan demokrasi di tengah masyarakat yang lapar, ketidakmengertian tentang apa itu pemilu. Demokrasi hanya nasi bungkus dan baju kaos. Dan itu tantangan bagi KPU. Dan dengan daerah-daerah yang masih terpencil, belum punya akses informasi yang kita mesti memikirkan bersama konten yang sesuai dengan adat istiadat di suatu tempat. Saya kira itu catatan saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Kemudian kita ke narasumber ketiga untuk memberikan tanggapan terkait apa yang ditanya tadi. Kepada Bapak Saran Raden kami persilakan dengan hormat. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih moderator. Saya kira
tadi sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh Pak Dewa ya, kemudian Pak Dokter ya, Pak Abdullah. Tetapi ada beberapa hal ya, saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh dari Dinas Kominfo Kabupaten Toli-Toli itu ya. Saya kira memang koordinasi dan sinergi itu sangat penting karena kita memiliki komitmen bersama untuk menyelenggarakan pemilu ini secara demokratis dan berkualitas. Nah, dua asas tadi yang saya sudah sampaikan, asas transparansi dan akuntabel itu menjadi salah satu bagian terpenting kita bisa bekerja sama itu. Nah, saya kira kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang 10 tahun 2016, salah satu tugas pemerintah daerah itu adalah memfasilitasi untuk pelaksanaan sosialisasi ya, sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah itu tercantum di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Di samping misalnya memfasilitasi sekretariat PPK, PPS ya, itu salah satunya. Nah, tugas terpenting dari undang-undang ini itu penting untuk disinergikan bahwa sosialisasi dan pendidikan pemilih ini menjadi salah satu bagian penting dari kita mempola kerjasamakan antara KPU dengan pemerintah daerah maupun dalam hal ini adalah Dinas Kominfo. Nah, tadi kan sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Dewa terkait dengan apakah ada di KPU yang membidangi kehumasan, yaitu saya kira memang kalau di komisioner itu kan tupoksinya ada di divisi Parmas ya, divisi Parmas, dan kemudian juga kita punya bagian teknis dan kehumasan di sekretariat yang menjadi pendukung utama dalam rangka memfungsikan humas ini di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebenarnya tidak ada yang bermasalah. Kalau saya membaca beberapa buku ya, yang ini juga sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Idrus tadi. Kalau kita melihat misalnya konsep government public relation yang diciptakan atau dilaksanakan di Amerika misalnya, kan itu sebenarnya ada namanya di setiap instansi itu dia punya press officer. Press officer inilah yang sebenarnya membentuk opini ya, citra reputasi kelembagaan government yang ada di Amerika untuk bisa menyampaikan kepada publik terkait dengan kegiatan-kegiatan kepemerintahannya. Nah, ini juga diadopsi oleh birokrasi kita di Indonesia bahwa setiap instansi kementerian itu kan ada juga yang bertugas untuk bagian kehumasan untuk bisa menyampaikan. Nah, inilah ya, cuma memang berbeda strategi yang dilakukan oleh government yang sifatnya pemerintahan dengan corporate yang sifatnya adalah perusahaan. Nah, ini saya kira yang dibentuk itu berbeda, karena menurut saya bahwa public relation itu tidak hanya menciptakan pesan opini kepada publik ya, tetapi bahwa public relation ini sebagai kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan ya, kegiatan yang diharapkan akan muncul perubahan-perubahan yang bisa berdampak kepada publik. Saya kasih contoh misalnya ya, kalau saat ini kita melaksanakan pilkada di masa pandemik, saya kira KPU kan melalui Pak Dewa sudah membuat namanya dengan uji publik terhadap rancangan peraturan KPU pemilihan di masa bencana non alam. Nah, salah satunya itu adalah KPU dalam semua penyelenggaraannya beradaptasi terhadap protokol kesehatan. Nah, ini bagaimana misalnya kita agar supaya tidak menimbulkan hoax di masyarakat, misalnya pada saat KPU menyelenggarakan verifikasi faktual perseorangan misalnya, kan itu dia langsung
sifatnya adalah sensus langsung ke calon pendukung, atau misalnya melaksanakan pemutakhiran data pemilih yang dari rumah ke rumah, tentu kan bertemu dengan masyarakat secara langsung. Nah ini menurut saya kalau kita tidak sosialisasikan, kita tidak publikasikan terhadap daya dukung regulasi misalnya ya, norma-norma pasal di dalam peraturan KPU terkait dengan pemilihan di masa non bencana alam, yang terkait dengan kode perilaku kita untuk melakukan kegiatan verifikasi faktual, ini bisa juga berbahaya. Nanti bisa jadi akan ditimbul hoax baru begitu ya, karena ternyata penyelenggara menjadi bagian dari potensi untuk penyebaran virus corona itu. Nah, saya kira ini juga harus dijelaskan kepada masyarakat bagaimana konten-konten, bagaimana misalnya tahapan kode perilaku yang sesuai dengan protokol kesehatan di dalam pelaksanaan pemilihan itu dilakukan. Nah itu sebenarnya tugas kita, tugas humas ya, salah satu diantaranya untuk membuat reputasi dan citra ini terhadap informasi. Nah menurut saya bahwa humas ini bukan sekedar iklan ya, bukan sekedar iklan, tetapi humas ini adalah seni kita mengelola hubungan, seni kita mengelola komunikasi ya, hubungan efektivitas antara kelembagaan KPU dengan publik. Ini saya kira yang penting, karena kalau hanya sekedar menyampaikan pesan ya tentu saja bisa saja yang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dokter ya, Pak Abdullah terkait dengan itu, karena memang ya substansinya adalah bagaimana membangun hubungan efektivitas ini antara KPU dengan masyarakat ya, terutama pemilih ya. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa pesan dari salah seorang mantan juru bicara presiden di Amerika itu ya, dia menyatakan bahwa katakanlah seluruh cerita secara jujur dan terbuka. Jika Anda salah, maka Anda bisa meminta maaf gitu. Kira-kira begitu untuk kehumasan, karena kita akan membangun efektivitas dengan publik dan masyarakat. Demikian ya, terima kasih Pak Moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada peserta, minimal satu peserta saja untuk memberikan pertanyaan. Kalau saya tidak salah tadi Pak Wisnu dari KPU Kabupaten Poso. Pada Bapak kami persilakan. Belum Pak, lanjut Pak. Mendengar. Ya, kalau memang tidak ada yang Pak Wisnu, yang lain mungkin ada yang bertanya kepada narasumber kita. Dari Bapak-Bapak Kominfo, pemerintah daerah mungkin. Ya, kalau memang tidak ada lagi penanya, kita ke ini closing statement dari, mungkin kita berikan kepada Pak Dewa untuk memberikan closing statement-nya kepada peserta kita. Pada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih ya. Jadi karena tidak ada yang bertanya ya, sebelum closing statement dari saya, ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk saya sampaikan. Jadi saya mohon izin. Jadi pertama ya, terkait dengan kehumasan kepemiluan ini. Jadi dia menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Abdullah dan Pak Sahran tadi ya, dalam materi yang sudah saya siapkan sebetulnya ya. Jadi yang pertama adalah fungsinya untuk memberikan diseminasi informasi tentang penyelenggaraan pemilu dan tahapan. Jadi saya mohon dengan hormat ya,
pada Bapak Ibu jajaran penyelenggara di KPU khususnya, karena banyak hal baru di dalam tahapan, maka begitu nanti PKPU tahapan dan PKPU tentang pemilihan di masa bencana COVID-19 ini selesai, saya kira masukan dari Pak Dr. Abdullah tadi itu penting ya, agar disiapkan konten-konten kehumasan dan sosialisasi untuk setiap tahapan begitu, sehingga kita bisa lebih matang dalam mempersiapkan, tidak kemudian secara mendadak ya dan reaktif begitu. Nah, ketika terjadi respon negatif dari masyarakat karena ini belum tersampaikan dengan baik gitu, saya kira gitu ya. Jadi sebetulnya dari aspek ini kita bisa melihat ya, begitu tahapan dimulai, maka ada kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan oleh divisi terkait ya, misalnya tentang Datin ya, melakukan terkait dengan data pemilih, kemudian dari SDM bagaimana mengaktifkan dan mencari solusi atas masalah-masalah jajaran ad hoc kita dan lain sebagainya. Maka ini agar disiapkan, jadi informasi itu tersampaikan dengan baik sesuai dengan tahapannya gitu ya. Jadi kita memang ingin seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membangun kepedulian ya masyarakat terhadap pentingnya partisipasi pemilih. Saya ingin sampaikan salah satu pertanyaan publik yang harus dijawab oleh KPU adalah bagaimana ya tentang partisipasi pemilih. Tentu partisipasi ini dua ya, dia adalah sebagai proses dan dia adalah sebagai hasil gitu. Jadi dua hal itu menurut saya penting. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan situasi yang kondusif sehingga pemilu dapat berjalan dengan damai. Ya, ini penting ya Bapak Ibu sekalian. Komunikasi ini penting. Ya, jangan sampai misalnya begini, karena kita ya tidak proaktif, kemudian kurang berkoordinasi ya, apakah dengan pemilih, dengan peserta, dengan stakeholder, pemerintah, akademisi dan sebagainya, lalu terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak perlu begitu, dan situasi menjadi tidak kondusif. Kita ingin penyelenggaraan pemilihan ini dalam suasana yang tertib, demokratis, kemudian secara damai gitu ya. Kemudian tentu mendorong pemilih bisa menggunakan hak pilihnya secara rasional ya, begitu ya, itu harapan kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana membangun kepercayaan publik. Bapak Ibu sekalian tentu ya mengikuti perkembangan di sejumlah negara lain bahwa banyak negara yang menunda penyelenggaraan pemilihannya. Ada juga sejumlah negara yang tetap melaksanakan. Di antara yang tetap melaksanakannya, ya, ada yang kemudian tingkat partisipasinya melebihi dari apa yang mereka capai dalam keadaan normal ya, dalam keadaan sebagaimana sebelumnya, sebelum ada bencana itu. Tapi ada juga yang turun. Nah, dari bahan yang saya himpun, salah satu kata kuncinya adalah kepercayaan. Jadi kepercayaan hanya bisa dibangun ketika kita bisa memberikan informasi secara baik, dan jika ada hal-hal tadi ya, saya kira penting Pak Dr. Abdullah mengatakan satu dijawab dengan 100 fakta gitu ya. Nah, apakah kita bisa melakukan itu ya? Setidaknya mudah-mudahan bisa. Ya kalau tidak bisa 100 ya minimal kira-kira 50 lah begitu kira-kira ya. Nah, dan yang terakhir ya, saya berharap kita tetap solid menjaga kesehatan, dan dengan koordinasi-koordinasi yang dilakukan, jika dibutuhkan kita bisa bergerak cepat. Bergerak cepat tentu tidak asal cepat ya, tetapi juga terkontrol dan terkoordinasikan dengan baik. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sebagai anggota KPU RI mengucapkan terima kasih ya. Saya kira ini banyak masukan untuk kami, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, tapi saya yakinkan bahwa ini semua tentu harapan kita adalah bagaimana proses demokrasi dan kesehatan keselamatan masyarakat ini dapat kita wujudkan di daerah masing-masing, dan secara nasional kita ingin pilkada terwujud dengan baik dan tidak ada korban ya karena kelalaian dan juga karena kurang koordinasi di antara kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas closing
statementnya. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Dokter untuk memberikan closing statementnya pada peserta kita. Sebelum acara ini saya tutup. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Zulham, Pak Moderator. Catatan terakhir saya bahwa setiap program sosialisasi perlu evaluasi dan sebelumnya perlu strategi dan perlu sinergi, perlu energi. Dan yang diperlukan itu biasanya energi nih, nggak ada dana, nggak ada fasilitas, tapi itu bukan alasan untuk kita berhenti. Humas yang baik adalah kreator dari informasi lembaganya yang terus mencari ide-ide kreatif, memahami medium, memahami strategi, dan mempertimbangkan suasana batin publik tempat informasi itu akan disiarkan. Ini menghindari konflik. Dan tentu saja kewajiban KPU untuk mensukseskan dan mengedukasi publik agar kecerdasan publik itu terus meningkat dan mengetahui pada level-level mana publik ini belum mengerti dan masyarakat mana yang belum tahu dan mesti diberi informasi secara masif lebih dari yang lain gitu. Dan saya kira saya secara pribadi mengapresiasi lahirnya Rumah Pintar Pemilu ini dan semestinya ada di setiap daerah, dan KPU membuat arus wacana kepemiluan, bukan yang lain, bukan politisi, bukan partai, tapi KPU punya kepentingan itu secara undang-undang karena sudah diamanatkan, membawa, mengambil dan menguasai wacana kepemiluan, membuat arus, tidak terbawa arus. Begitu catatan saya, dan saya banyak maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan terima kasih KPU Sulteng telah memberi kesempatan dan moderator yang baik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya saya permisi pada peserta. Mungkin ada teman-teman dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang memberikan closing statement-nya terkait dengan kegiatan ini. Mungkin Pak Syamsul atau Pak Ketua Petanwir, kami persilakan dengan hormat. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan kami Pak Dewa Rakasandi. Mohon maaf Pak, tadi saya agak lambat karena ada masalah teknis. Kepada Pak Dr. Abdullah, ini sebenarnya ini hikmah, salah satu hikmah COVID ini. Karena kalau tidak ada COVID mungkin kita tidak akan mendengar pencerahan dari Pak Abdullah yang nun jauh di sana. Jadi saya kira ini salah satu yang kita syukuri juga. Kadang ada negatifnya, kadang ada juga positifnya. Bapak Ibu para peserta meeting Zoom, mewakili KPU Provinsi Sulawesi Tengah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan kami, kepada para narasumber yang pada hari ini saya kira luar biasa sekali pencerahan yang diberikan kepada kita. Kita memahami dan paham betul bahwa menghadapi pandemi ini banyak sekali penyesuaian, termasuk mungkin model kehumasan kita, model sosialisasi kita yang memang perlu melakukan penyesuaian yang nanti ujung-ujungnya adalah revitalisasi. Tetapi sebagai catatan mungkin untuk pimpinan kami dan Pak Abdullah, Pak Dokter, bahwa sebenarnya potensi di penyelenggara kita ini Pak luar biasa. Ya. Kalau kita mampu mengoptimalkan ini, saya kira apa angan-angan Pak Dokter tadi bahwa 100 hoax bisa dihentikan oleh satu fakta ini sebenarnya bisa kita lakukan. Sulawesi Tengah saja ini kita memiliki jaringan sampai ke bawah itu, tenaga ad hoc, itu sekitar 54.000. Saya hitung-hitung itu sekitar 54.657. Nah kalau ini dimaksimalkan, saya kira di tengah pandemi ini ya tetap kita harus punya optimisme bahwa penyelenggaraan pemilu kita, pemilihan kita insya Allah ini bisa kita laksanakan, meskipun juga kami paham dan kami sadar bahwa di tengah ini banyak pro kontra. Tapi sekali lagi kami juga paham dan
sepakat bahwa kita tidak mungkin akan terus menerima kenyataan ini karena sejarah juga sudah sudah menunjukkan kepada kita bagaimana tingkat adaptasi ya, setiap situasi pasti sebagai manusia kita bisa beradaptasi dengan itu. Melalui kesempatan ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, dan mungkin ini bukan pertama kali, mungkin ke depan kami masih membutuhkan bantuan Bapak Ibu untuk memberi masukan khususnya dalam menyukseskan pemilihan serentak 2020 ini. Sekali lagi terima kasih Pak Dewa, Pak Dr. Abdullah atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin dari Pak Syamsul Ghafur memberikan closing statement-nya kepada kita sekalian. Pada Bapak kami persilakan Pak. Ya, baik. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati pimpinan KPU Republik Indonesia Pak Dewa. Selamat ketemu Pak Dewa. Ya, terima kasih. Kemudian narasumber Pak Abdullah, rekan-rekan KPU Provinsi, dan rekan-rekan KPU Kabupaten Kota, Bapak Ibu dari yang mewakili pemerintah daerah yang terima kasih sudah bisa bergabung dengan kita pada siang hari ini. Ya saya kira sebetulnya kalau saya ini bukan closing statement karena memang kita bukan narasumber. Saya kira cukup ya dari pimpinan, kemudian narasumber tadi sudah memberikan pencerahan banyak informasi kepada kita berkaitan dengan soal-soal kehumasan. Saya hanya mencoba menarik karena tadi memang sudah agak di akhir ini Pak Pimpinan, saya baru bergabung karena susah connect tadi. Cari connect, baru bisa connect, tapi masih bisa menyimak beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Pak Dewa dengan Pak Dr. Abdullah tadi, dan rekan saya Pak Sahran Raden. Ya, yang terpenting tadi saya menggarisbawahi bahwa berkaitan dengan soal kehumasan itu adalah peran mengoptimalkan kehumasan ini sebetulnya bukan hanya urusan teman-teman atau komisioner memang yang berada pada divisi tertentu. Ini saya menggarisbawahi ya dari pimpinan. Tapi kita semua ini adalah humas gitu. Sebetulnya bukan hanya komisioner, termasuk jajaran-jajaran sekretariat juga. Jadi kalau kita mau mengoptimalkan kehumasan kita gitu ya, kita mau memperbaiki sinergi kita dengan lembaga-lembaga lain, itu kita semua harus bisa menjadi humas. Ini penting sekali. Kemudian yang berikut, bahwa mau mengoptimalkan kehumasan ini tidak hanya kita mau bermodalkan energi saja, tapi yang paling terpenting tadi disampaikan oleh Pak Dr. Lula itu adalah sinergi gitu. Karena jangan selalu, karena biasanya ya Pak Dr. Lula, Pak Pimpinan, selalu yang ada kata-kata kalimat yang selalu muncul dari teman-teman di tingkat bawah itu, susah sekali kita mau optimalkan, terkadang kita terkendala biaya kita tidak cukup. Ini susah kalau sepertinya, apalagi di era sekarang ini kita sudah bisa didukung dengan media teknologi informasi yang menurut saya ini sudah sangat bisa memberikan dukungan yang sangat baik untuk kita bisa memaksimalkan peran-peran kehumasan kita. Jadi saya kira teman-teman KPU Kabupaten Kota ya, silahkan, apalagi ini momentum pemilihan kali ini adalah momentum bagaimana kita bisa memainkan peran untuk kita bisa memperbaiki kehumasan kita. Karena banyak informasi-informasi terpenting ya, karena kali ini kita baru mau melaksanakan pemilihan di era new normal, ya tentunya banyak informasi-informasi yang sangat dibutuhkan oleh banyak pihak berkaitan dengan tidak hanya informasi-informasi yang berkaitan dengan soal tahapan teknis, tetapi juga mungkin yang berkaitan dengan persoalan-persoalan non teknis lainnya. Saya kira ini penting, teman-teman. Mari kita semua mengoptimalkan ini dengan kekuatan kita bersama. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, makasih Pak. Selanjutnya yang terakhir mungkin Pak Sahran Raden untuk memberikan closing statement-nya terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada Bapak kami persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih. Saya kira yang pertama
sebagai closing statement, ya tentu saja saya mari kita sama-sama memfungsikan kembali dari fungsi kehumasan ini untuk bisa mempublikasikan seluruh informasi kepemiluan kepada masyarakat, di mana Humas KPU ini berperan penting sebagai jembatan informasi pemilu kepada masyarakat secara luas itu. Yang kedua, tentu saya berterima kasih kepada Pak Dewa, kemudian sahabat saya, Pak Dr. Abdullah. Beliau ini saya kenal karena salah satu pemikir akademisi, juga disertasinya juga soal konten komunikasi dan pemilu ya. Saya juga kami juga berterima kasih tadi saya lihat ada banyak teman-teman KPU provinsi yang lain, ada dari NTT, dari Pak Anton juga ada ya, dari Lampung ya, beberapa teman-teman yang tadi saya lihat gabung di sini, dan juga teman-teman KPU kabupaten kota yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan Rumah Pintar Pemilu Sulawesi Tengah ini akan bisa memproduksi konten-konten program pendidikan pemilih untuk peningkatan partisipasi pemilih di pemilu ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak. Akhiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sumber kita Bapak Dewa, Bapak Dr. Abdullah, dan Bapak Tarhan Raden yang telah memberikan kita materi terkait dengan revitalisasi kehumasan. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita telah laksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om. Ya, terima kasih Pak Dokter ya, Pak Ketua dan teman-teman semua ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pemasaran mantap. Oh dari selatan. Siap. Bagaimana Kariba? Alhamdulillah. Di mana ini WF?